Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 dan 5, muatan PPKN. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Bagaimana sikap kalian ketika bermain di rumah teman? Nah, sikap kita harus diperhatikan ketika bermain di rumah teman. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya kalian mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Jadi anak-anak, di setiap tempat itu pasti ada aturannya. Nah, aturan itu membuat kita menjadi teratur. Begitu juga ketika kalian bermain di rumah temanmu, pasti ada aturannya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh aturan ketika bermain di rumah teman. Yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Yang kedua, tidak curang saat bermain. Yang ketiga, yaitu merapikan mainan setelah bermain. Selanjutnya yaitu tidak masuk kamar tanpa izin. Nah, ini gak boleh ya. Kamu bermain di rumah teman, tiba-tiba masuk kamar tanpa izin. Kecuali temanmu mengajak, itu baru boleh. Selanjutnya, yang kelima, mengucap salam ketika masuk rumah teman. Hayo, kalian kalau masuk ke rumah teman sudah mengucapkan salam apa belum? Yang keenam, bermain jangan lupa waktu. Yang ketujuh, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Jadi, kalau kalian sudah selesai dan ingin pulang, tetap harus berpamitan kepada orang tua teman kalian ya. Dan yang terakhir yaitu meminta izin jika ingin bermain ke rumah teman. Nah, jika kalian ingin bermain ke rumah teman, kalian juga harus berpamitan kepada orang tua kalian ya. Selanjutnya yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 2, 3, dan 4, muatan terpadu bahasa Indonesia. Ayo amati gambar berikut ini dengan cermat ya anak-anakku yang hebat. Kira-kira apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Yuk, mari kita simak cerita yang akan Ibu sampaikan. Kemudian catatlah isi cerita yang kalian dengar. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Nah, dari cerita tadi, apa judulnya? Iya, mengamati benda. Sedangkan isi ceritanya, Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah, menyerupai wadahnya. Sedangkan Udin mengamati gangsing. Gangsing ada yang terbuat dari kayu dan plastik. Anak-anakku yang hebat, wujud dan kegunaan benda itu bermacam-macam. Salah satu contohnya adalah benda padat. Contoh benda padat di bidang olahraga sebagai berikut.
Yang pertama yaitu bat. Bat merupakan alat untuk memukul bola dalam permainan tenis meja. Contoh yang kedua yaitu net. Net merupakan jaring untuk permainan olahraga. Selanjutnya, kok. Kok merupakan bola dalam permainan bulu tangkis. Selanjutnya, tribun. Tribun merupakan panggung untuk tempat menonton pertandingan olahraga. Apakah kalian bisa membuat kalimat dari kosakata tersebut? Misalnya, bat. Benny memukul bola pingpong dengan bat. Kemudian, net. Bola pingpong menyangkut di net. Selanjutnya, kok. Udin menyiapkan kok dan raket untuk bermain bulu tangkis. Contoh yang terakhir yaitu tribun. Orang-orang menonton pertandingan sepak bola di tribun. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita mengenai aturan di rumah teman dan isi cerita. Jadi aturan di rumah teman itu bertujuan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Semangat belajar dan sampai jumpa di video ibu selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.